Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Itu pantun tuh mungkin sekarang belum ada gunanya, tapi nanti 2029 bisa dipakai. Seluruh pengurus Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, baik yang berada di dalam maupun di luar masjid, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah melihat-lihat baliho ini, belum nampak lagi temanya. Menghadapi tantangan zaman dengan keimanan. Zaman ayah kita dulu dengan zaman kita sekarang sama atau beda? Sama aja kan, sama-sama 12 jam siang, sama-sama 12 jam malam. Dan manusianya juga badannya sama, ada kuku, ada bulu, ada tulang, ada darah, ada daging. Jadi yang berkembang itu bukan manusia. Manusia itu tidak bertambah, tidak berkurang, tubuhnya sama saja. Jadi yang berkembang itu adalah akal pikiran manusia menghasilkan sesuatu. Pertama yang didengar manusia itu hanya suaranya saja, tak ada gambarnya, hanya suara saja. Berkumpullah orang di tepi-tepi gang, di bawah pokok kayu, di depan rumah habis maghrib ke isya, hanya mendengar suara. Namanya mak lampir, sandiwara radio. Lalu kemudian setelah suara, mulai ada gambar tapi hitam putih, namanya TVRI. Sampai jam 12 siang itu pun hari Ahad. Lalu kemudian berubah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada gambar, ada suara, hanya sampai jam 10 pagi, namanya TP. Filmnya cuma 1 sampai jam 10, Mahabharata. Yang ketawa berarti sudah tua. Lalu kemudian berkembang menjadi macam-macam channel. Itulah dia kuali telentang tapi tak berminyak, namanya parabola. Dulu orang menonton dari pagi sampai siang hanya 1 channel, TVRI saja. Setelah muncul parabola dan remote control, akhirnya dipetik itu 1 sampai 10, tak ada satupun lagi yang ditonton, hanya main-main remote saja. Berubah lagi, secanggih-canggihnya TV, orang menunggu jam acaranya, kapan jam filmnya, kapan jam beritanya. Orang menunggu TV jam 9 malam, dunia dalam berita. Film yang tak pernah selesai, Palestina, Yasser Arafat. Jam 12 siang, Little Missy, Tuan Baron. Lalu kemudian setelah itu muncul, tidak lagi ada jam acara, dia terus berputar. Ada suaranya, ada gambarnya, tidak ada jamnya. Mau jam 1 malam, jam 2 malam, ini baru sekitar 20 tahun belakangan. Inilah yang disebut dengan internet. Internet itu tidak bisa tak macam TV. Kalau TV nunggu jam, kalau radio menunggu jam. Kapan itu acara babat tanah leluhur? Malam. Tapi setelah internet 24 jam, dimanapun orang berada. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu, kunci jendela, tak ada orang mengganggu. Zaman sekarang
pintu dikunci, jendela dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, tetap juga diganggu. Siapa yang mengganggu? Instagram, Facebook, TikTok, grup WhatsApp, komen. Sebetulnya dunia ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang di Facebook. Kurus kita, nampaknya Ustadz ini macam tak makan. Gemuk kita, Ustadz pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Putih kita, kayaknya skincare-nya udah lunas ya. Hitam kita, nggak punya duit nampaknya beli skincare. Muka kita putih, tangan kita hitam, ini skincare nampaknya masih kredit. Jadi memang tepat sudah judul siang ini, menghadapi tantangan zaman. Satu-satunya modal orang menghadapi tantangan zaman adalah keimanan. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang muncul, banyak sekali tantangan zaman. Tapi yang kita bahas pada pagi menjelang siang, waktu utama, waktu duha ini adalah 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini menjadi bekal kita untuk menghadapi akhir zaman, supaya kita bisa menghadapinya, lulus kita semuanya dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tantangan zaman yang pertama adalah memerangi isu. Apa namanya? Isu. Zaman dulu orang hanya bercerita aib tentang tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Paling 4 rumah, selesai. Anak si anu, bini si anu, menantu si anu, kakak si anu, habis. Zaman sekarang isu ini, artis anu, artis ini, itu, pejabat ini, pejabat itu. Dulu orang nonton sinetron, sekarang tidak lagi sinetron, kisah nyata, betul-betulan terjadi. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Siapa yang bilang tak betul? Ya memang betul. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk memerangi isu ini tidak ada jalan lain. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, binabain, bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Makanya isu ini bisa macam-macam. Ini nampaknya Ustadz Abdul Somad ini sudah berubah alirannya. Kenapa? Itu di baleho gambarnya pakai baju putih, di sini pun baju putih. Ini sudah pakai baju dinas. Ini isu. Ini baju hadiah dari Ustadz Dahrizal Dahlan. Makanya ada tulisannya, Pesantren Darul Ihsan, daftarkan anak anda segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Ini Ustadz Somad biasanya ceramah pecinya merah, ini hari ini kok berganti, jangan-jangan sudah berubah, berpindah ke lain hati. Masih tetap di atas Pesantren Darul Ihsan. Jadi kami sama Ustadz Ican mendirikan pondok pesantren di Jambi. Pesantren yang luas 10 hektar, kebun sawit banyak sekali, nggak tahu punya siapa. Doakan Bapak Ibu support, mudah-mudahan pesantren ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad ini katanya kita perlu kesederhanaan. Jangan tunjukkan kalau kita ini kaya, tapi kami tengok Ustaz tadi mobilnya mewah, punya panitia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, maka isu-isu ini kita bertetangga, kita berjiran. Berapa banyak orang mati korban isu? Nenek-nenek dibunuh orang di pasar, gara-gara apa? Dituduh dukun santet, padahal dia hanya orang biasa saja. Makanya jangan termakan isu, karena kita masih makan nasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman dulu orang menyebarkan isu ini hanya dengan koran, dan yang baca koran tidak banyak. Sekarang isu disebarkan melalui video, dikirim ke grup-grup WhatsApp, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke Twitter, dimasukkan ke macam-macam alat multimedia, internet dan TV.
Oh, jadi kalau begitu kami nggak boleh main internet nih Pak Ustaz? Boleh, karena saya yakin jamaah ini semua kenal Ustadz Somad melalui internet. Channel Ustadz Somad Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silakan sebarkan berita di internet, tapi bukan isu, dia fakta dan nyata. Katanya kemarin waktu di pengajian di Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian itu ada penggalangan dana. Iya, itu jangan-jangan duitnya udah dibawa pulang Ustaz Somad. Semua dana yang terkumpul dari pengajian ini itu dipakai untuk pembangunan pesantren di belakang Masjid Baitur Rahmah. Katanya mau dibangun pesantren, betul? Ya. Mana pesantrennya? Kenapa? Mau dibangun, Pak. Rencananya baru mau dibangun, Pak. Udah ada bangunannya? Belum, Pak. Ah, ini bisa jadi isu ini. Bisa jadi isu nih Bapak Ibu. Tanahnya, Pak. Keluar tanah sudah ada. Kunci pertama tanah. Karena yang paling payah mencari tanah, dan Allah tidak menciptakan tanah lagi karena udah ada. Maka jangan pernah menjual tanah. Anak-anak kita pesankan jangan jual tanah. Kalau ada tanah yang ada itu dijaga. Kalau orang sudah dibiasakan menjual tanah, mau nikah anak jual tanah, mau anak lahir jual tanah, lama-lama kita pun dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jual tanah mau beli yang lebih luas lagi, bagus. Dan tanah inilah yang insya Allah akan kekal abadi. Tanah rumah Bapak yang megah, yang cantik, yang mahal, begitu Bapak meninggal akan dibagi-bagi ibu kepada ahli waris. Betul Bu? Betul kan? Tapi tanah wakaf yang ada di belakang, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Tanahnya sudah ada dan akan dibangun kelas asrama untuk pesantren. Jadi bagi bapak ibu yang hari ini lupa bawa dompet, gak bawa duit, gak apa-apa, karena panitia menerima cincin, gelang, dan rantai. Ibu siap? Siap. Cincin banyak, gelang banyak, intan banyak, rantai banyak. Tiba-tiba jam 2 malam mati. Siapa yang ngambil? Nggak boleh suguzon. Mereka tidak ngambil, mereka jual. Karena laki-laki nggak boleh pakai cincin. Untuk apa dijualnya? Astagfirullah. Untuk diwakafkannya ke pesantren di belakang masjid. Aduh, ini efek dari fitnah ini, efek dari isu-isu. Saya ini sebagai juru bicara laki-laki yang setia kepada istri, saya terus terang, insya Allah gitu, betul ya Pak ya? Iya betul. Ini Bapak ini termasuk laki-laki yang teraniaya, korban dari fitnah-fitnah ini. Jadi yang pertama adalah jangan termakan isu apapun yang ada di internet. Kuncinya adalah tabayyun, klarifikasi. Makanya di zaman canggih komunikasi, orang marah tidak berkomunikasi, maka muncullah acara namanya miskomunikasi, salah paham. Yang pertama, ini isu-isu ini. Presiden, bupati, gubernur, wali kota, polisi, tentara, pejabat, orang kaya tidak bisa melawan isu ini, karena isu ini seperti snowball, bola salju. Bola salju itu kalau bergiling dari atas bukit berguling kecil menjadi besar. Saya pun pernah jadi korban isu nih Bapak Ibu. Wajah saya dicoret, dimasukkan ke internet, lalu dibuat di bawah UAS, Ustadz Ahli Subhan, bukan Ustadz Abdul Somad. Kalau kita diejek, diisukan orang, kita diam atau melawan? Melawan.
kita, marilah kita sabar, marilah kita menerima takdir. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi kalau kita diejek orang, dimaki orang, diisukan orang, kita mesti bodoh. Kalau kita diejek orang, digambar kita dicoret orang, difitnah orang, kalau Bapak sabar, manusia ini macam membawa parang panjang, lalu dicobanya ke batang kayu, dicincangnya sekali terasa lembut, dicincangnya kita terus. Maka kalau dicincangnya terasa keras, dia akan berhenti. Sekarang saya tanya, kalau ibu diisukan orang, diejek orang, difitnah orang, ibu melawan atau diam? Tapi katanya sabar. Saya pernah diejek orang, wajah saya dieditnya macam-macam, diuploadnya ke Facebook, di screenshot sama kawan saya, dibawanya ke saya. Dia tanya, Ustadz mau sabar atau melawan? Saya bilang, kita serahkan kemana Ustadz? Serahkan ke Polda. Saya lapor ke Polda. Bapak di Polda nanya, Ustadz kalau melapor nanti Ustadz akan dipanggil polisi, jadwal ceramah terganggu. Enggak apa-apa, saya bilang. Nanti Ustadz akan disidang di pengadilan, Ustadz akan terganggu. Enggak apa-apa. Saya datang ke Polda satu kali BAP, saya datang ke kejaksaan sekali, saya datang. Yang ngejek saya itu enggak datang. Saya tanya, kenapa dia enggak datang? Mencret. Jangan mau dibully, jangan mau diejek, jangan mau difitnah. Kalau difitnah maka kita melawan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya udahlah itu fitnah urusan dia, kita sabar, itu berarti kita melakukan pembiaran. Ulama kita diejek, orang tua kita diolok-olok, dianiaya, laporkan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Karena kalau tidak kita lawan, dia akan terus mengejek. Dia buat akun palsu. Dan di kepolisian sudah ada namanya cyber crime. Crime artinya kriminal, cyber artinya kriminal yang dilakukan di sosial media. Bisa ditelusuri. Kalau dia buat fake account, akun palsu, dicari siapa yang buat. Waktu buat kan mesti pakai email, mesti masuk ke nomor handphone, dicek emailnya email siapa. Oh, email palsu, email sebelumnya, di mana dia, tempat lokasinya, ketahuan semua, bisa ditangkap. Insya Allah kita paling tidak di lingkungan keluarga, di masyarakat kita, paling tidak jamaah Masjid Baitur Rahmah ini selamat dari isu-isu negatif, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah ada isu baru muncul penyakit yang kedua, namanya ribah. Apa namanya? Ribah. Ribah itu diambil dari kata ghaib. Kalau orangnya ada, hadir. Kalau orangnya tak ada, ribah. Membicarakan aib orang yang orangnya tak ada, namanya ribah. Kalau jenazahnya tidak ada, namanya sholat ghaib. Makanya kalau orangnya hadir disebut hadirin hadirat, itu karena orangnya hadir. Ini orangnya hadir, tapi itu saya lihat orangnya ghaib itu. Karpetnya ada, orangnya nggak ada. Kayaknya disediakan khusus jamaah alam ghaib. Di atas juga ghaib. Kenapa tak boleh naik ke atas? Sengaja Pak. Sengaja tak boleh di atas karena dianggap tidak menghormati ustadz. Karena ustadz di bawah, tak boleh jamaah di atas. Ini tengok-tengok dulu ustadznya. Kalau ustadz somad nggak apa-apa. Saya termasuk ustadz yang nggak apa-apa. Tanya Ustadz Somad, nanti masjid kita itu 2 lantai. Kira-kira kalau ustadz ceramah di bawah, apakah boleh jamaah di atas? Panitia nggak salah, karena ada model ustadz yang begitu. Ini di atas ini nggak hormat sama saya. Saya nggak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Pusing kepala jamaah. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak boleh di atas, pas hari Jumat
Imam kan di bawah. Ada jamaah hari Jumat di atas? Ada. Lalu kalau begitu menghormati ustadz berarti tak menghormati imam. Padahal imam lebih terhormat dari ustadz. Masjidil Haram, imamnya di bawah, Syekh Abdurrahman Sudes. Di lantai 2, lantai 3, lantai 4 lantai sekarang Masjidil Haram. Ada. Itu untuk membantah, kan sayang tempat kosong, tapi nggak apa-apa, yang lalu biarkan berlalu, akan datang kita isi penuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah isu, dan isu ini nanti akan memunculkan yang kedua, namanya riba. Bagaimana dosa riba? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Isu bangkai tikus, bakso bangkai tikus. Bertahun-tahun orang nggak makan bakso. Ayo kita makan bakso yuk. Ayolah, enggak isu tikus. Aku yang bayar. Oke. Rupanya enggak isu, kita sangka takut isu. Rupanya takut bayar. Berapa lama orang tidak makan ikan asin karena isu, lalu kemudian, dan yang paling mengerikan dari isu, efeknya adalah riba. Rupanya memakan bangkai saudaranya. Di akhirat nanti dia akan memakan bangkai saudaranya. Dan riba ini minta maafnya kita bingung. Kalau ngutang kita bisa minta maaf, aku minta maaf ya duit kau yang kupinjam kemarin. Tapi kalau riba, gimana kalau kita mau minta maaf? Minal aidin wal faizin, mohon maaf kemarin ku ceritakan lakimu, binimu, kakakmu, mertuamu, anakmu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mulut kita dari riba. Nanti kalau ada orang yang ngajak menceritakan tetangga, jiran, kawan, sahabat, macam mana Pak Ustaz? Mulut kita banyaklah cara untuk ngelak. Mohon maaf bro, aku panas dalam. Mohon maaf ya, ada telepon pula sama lakiku disuruhnya pulang. Enggak juga bisa bersolawat. Sallallahu